Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabatku semuanya, juga para donatur Rumah Tahfidz Cinta Quran Yatim dan Duafa yang dibawa naungan Yayasan Berkah Quran Empati dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya, melindungi dan menjauhkan kita dari wabah penyakit. Amin. Malam ini kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, adanya haid dan nifas. Yang keempat, melakukan infus makanan. Yang kelima, berjima atau hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini tidak boleh. Maka orang yang sengaja makan dan minum di siang hari bulan Ramadan tanpa adanya uzur syar'i, ini dosa dan mendapat sebuah siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah riwayat yang sahih, orang yang sengaja berbuka di bulan Ramadan, palanya ke bawah, kakinya ke atas, lidahnya menjulur darah segar, dikarenakan ia berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana? Ada yang nanya, bagaimana Ustadz kalau orang itu lupa? Kalau orang itu lupa, walaupun dia makan 1-2 piring, kemudian dia ingat setelahnya, astagfirullah, saya lupa padahal saya puasa ya Allah, maka teruskan puasanya sampai selesai. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan orang yang lupa makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza nasiya fa akala wa syariba falyatimma saumahu fa innama at'amallahu wa saqahu. Idza nasiya, apabila seseorang itu idza nasiya fa akala, kemudian dia makan, wa syariba, kemudian dia minum, falyatimma saumahu, maka sempurnakanlah saumnya. Bagaimana saya sudah habis Pak Ustadz 2 piring, gak apa-apa, terusin saumnya sampai selesai. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Nah, kalau muntah dengan sengaja seperti seseorang memasukkan telunjuknya ke mulutnya, dia mengorek-ngorek kemudian muntah, atau melakukan hal-hal apa yang membuat dia muntah, maka ini batal ibadahnya di bulan Ramadan. Berbeda dengan orang yang muntah tidak sengaja, itu tidak batal. Yang ketiga, haid atau nifas. Haid kita ambil menstruasi. Seorang wanita telah melakukan ibadah saum di bulan Ramadan. Dia sahur, makan sahur, kemudian dia sholat, kemudian dia baca Quran, kemudian dia tidur. Nah, setelah itu dia bangun, ternyata pada saat itu terjadilah haid, menstruasi. Maka ini harus diingat, dihitung berapa seorang wanita itu meninggalkan ibadah saum di bulan Ramadan karena haidnya. Maka nanti dibayar setelah lepas bulan Ramadan. Jadi haid dan nifas itu membatalkan ibadah di bulan Ramadan. Kita bahas tentang haid dan sholat.
Sholat kita lihat, sholat contohnya. Kalau seseorang ini sudah masuk waktu sholat, seorang wanita, jam 12 dia sudah masuk waktu sholat, tapi dia menundanya. Kemudian setengah 1 seorang wanita itu belum juga menunaikan sholat. Ya, kemudian masuk jam 1 barulah dia mau melaksanakan sholatnya. Saat ia mau melaksanakan sholat, tiba-tiba keluarlah darah haidnya. Bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Ada yang menanya seperti itu. Setelah masuk waktu sholat, dia menundanya, maka sholat zuhur yang sudah masuk waktunya itu dia catat, berarti itu adalah qadha yang harus dibayar. Kenapa harus qadha? Karena waktu sholat zuhur itu sudah tiba. Kemudian yang keempat, impus makanan ini nggak boleh. Impus atau suntikan yang mengandung makanan itu batal. Bagaimana pembahasan kemarin, hal-hal yang dibolehkan seseorang melakukan mengobati matanya, tetes mata, tetes telinga itu tidak membatalkan ibadah saumnya. Atau suntik yang membuat, seperti contohnya dia punya penyakit alergi, disuntik untuk pakai suntikan antibiotik. Atau orang terkena nyeri asam urat atau apa, disuntik untuk menahan nyerinya, maka ini tidak membatalkan. Tapi kalau impus atau suntikan yang mengandung makanan, ini batal ibadah saumnya. Yang terakhir yaitu berjima di bulan Ramadan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Walaupun dalam bahasan kemarin boleh mencium istri. Nah, tapi kalau anak-anak muda yang masih nafsunya tinggi, ini hati-hati. Makanya kata Nabi, inna syekha yamliku nafsa. Sungguhnya orang tua itu mampu menahan nafsunya. Maka orang tua sekedar mencium saja boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Apalagi pengantin baru, ini gawat, nggak boleh ini, hati-hati. Nah, kalau orang yang sedang saum kemudian melakukan hubungan badan, berjima dengan istrinya, hati-hati, ini dosa, nggak boleh. Makanya Allah menghalalkan di malam harinya. Di malam harilah Anda atau kita, ketika kita ingin melakukan kewajiban suami istri, tunaikan di malam harinya. Sebab ketika masuk waktu siang hari tidak boleh melakukan hubungan badan. Bagaimana Pak Ustadz kalau saya lupa? Nah, kalau lupa, kalau benar-benar orang itu lupa kemudian melakukan hubungan badan, maka tidak mengapa lupa. Tidak mengapa. Tapi kalau sengaja, ini dosa. Nah, tentang masalah hukumnya seperti apa? Hukumnya pertama, dia harus memerdekakan budak hamba sahaya. Kalau dia tidak mampu, yang keduanya melakukan saum 2 bulan berturut-turut. Dia nggak mampu juga. Yang ketiganya, memberikan makan 60 fakir miskin. Ada seorang sahabat seperti itu. Pertama kita bahas merdekakan budak. Mungkin sekarang sudah jarang budak-budak hamba sahaya dibebaskan. Kemudian dia saum di bulan 2 bulan berturut-turut, mutatabi'in, 2 bulan berturut-turut. Nah, bagaimana ketika ia melaksanakan kiparat saum jima tadi? Nah, kemudian dia sedang berpuasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, sampai habislah 15 hari. Kemudian di 16 harinya masuklah waktu puasa Ramadan. Saat selesai ibadah Ramadan,
dia melanjutkan puasanya, dihitung dari 15 tadi, 16, 17, 18 dan seterusnya sampai 2 bulan. Seorang sahabat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, saat kami sedang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Saat kami sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datanglah seseorang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, celaka aku, celaka aku, celaka aku. Kata Nabi, apa yang menyebabkan engkau celaka? Ya Rasulullah, aku telah berjima dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Nabi memberikan pilihan kifarat hukuman. Yang pertama, memerdekakan budak, dia nggak sanggup. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut nggak sanggup juga. Kemudian dia bersedekah kepada 60 fakir miskin. Lalu seorang itu mengatakan, ya Rasulullah, adakah orang yang lebih miskin dari aku? Tidak ada ya Rasulullah, aku termasuk orang miskin. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka berikan ini untuk keluargamu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perihal tentang hukumannya, apakah suami saja yang melaksanakannya hukuman tersebut, atau istrinya juga? Al-Masail, apabila istrinya disetubuhi dalam keadaan tidak sadar, sedang tidur, yang pertama. Yang kedua dipaksa. Yang ketiga dirayu sampai tidak sadar. Kemudian ditaruh minuman perangsang sehingga dia tidak sadar, maka istri tidak terbebani dengan hukumnya, suami yang terbebani. Bagaimana kalau dua-duanya itu ternyata sama-sama melaksanakan? Ketika suaminya ngajak, Bu, kita berhubungan badan yuk, ibadah di bulan Ramadan lebih besar pahalanya. Nah, akhirnya istrinya nggak sadar, padahal di siang hari bulan Ramadan. Nah, sehingga dia tergoda lah, terus dideketin, dirayu, diajak. Ternyata istrinya kepengen juga. Bagaimana? Dua-duanya melaksanakan kifarat yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara memberikan makan kepada fakir miskin itu? 60 fakir miskin. Bisa satu hari, dia contohnya satu hari 10, besoknya 10, itu 20, besoknya lagi 10, bisa dicicil seperti itu. 10 terus ya sampai 10 kali 6, berarti sudah 60. 10 dia memberikan makan fakir miskin, berarti 60 boleh. Bisa dia undang 10 orang, besok dia undang lagi 10 orang, besok dia undang lagi 10 orang, atau dia berikan, dia cari fakir miskin. Bisa juga dengan cara satu waktu, kalaupun dia mau, dia undang semua dalam satu waktu, satu hari 60 fakir miskin, prasmanan. Dia makan nikmat biar kenyang fakir miskin, boleh. Selesai 60 fakir miskin dalam satu hari. Maka hal-hal yang membatalkan ibadah saum ini mari kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin.